Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu laporan proyek mata kuliah akuntansi lanjutan, pelaporan segmen PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ataya Fatihah dengan NPM 12231300017. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Khairani dengan NPM 122311312. Perkenalkan, nama saya Mahia Awalin Tusi, NPM saya 12231130018. Bab 1, pendahuluan. Untuk sub 1.1, latar belakang. PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk atau Goto merupakan perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam 3 segmen utama, yaitu on-demand service, e-commerce, dan financial technology. Dengan perkembangan ekonomi digital yang pesat, peran ketiga segmen ini sangat signifikan dalam menopang keberlanjutan bisnis perusahaan. Pelaporan segmen yang sesuai dengan PSAK 5 dan IFRS 8 menjadi penting untuk memberikan informasi yang lebih terperinci kepada pemangku kepentingan baik manajemen perusahaan maupun investor. Laporan ini membantu memahami kontribusi setiap segmen terhadap kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Laporan interim ini bertujuan untuk menganalisis kinerja segmen Goto selama semester pertama 2023 dengan menyajikan informasi laba rugi per segmen dan kontribusinya terhadap laba perusahaan. Untuk sub 1.2, rumusan masalah. Yang pertama, apa saja segmen utama operasi PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk? Yang kedua, bagaimana penyusunan laporan laba rugi interim untuk masing-masing segmen? Yang ketiga, bagaimana kontribusi setiap segmen terhadap total laba perusahaan? Yang keempat, segmen mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap profitabilitas perusahaan? Dan yang kelima, strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja segmen yang kurang menguntungkan? Sub 1.3, tujuan laporan. Laporan interim ini disusun dengan tujuan yang pertama, mengidentifikasi segmen operasi utama PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk berdasarkan lini bisnisnya. Yang kedua, menyusun laporan laba rugi interim untuk masing-masing segmen sesuai standar pelaporan keuangan. Yang ketiga, menilai kinerja tiap segmen. Yang keempat, menganalisis kontribusi tiap segmen terhadap laba perusahaan. Sub 1.4, ruang lingkup laporan ini mencakup yang pertama, analisis segmen operasi yang terdiri dari transportasi dan logistik, e-commerce, serta layanan keuangan digital. Yang kedua, penyusunan laporan laba rugi interim untuk periode Januari sampai September 2023. Yang ketiga, evaluasi kontribusi tiap segmen terhadap profitabilitas perusahaan. Pada bab 2 ini, saya akan mengidentifikasi segmen operasi di PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk. Yang pertama ada on-demand service, e-commerce, dan financial technology. Nah, pada on-demand service ini terbagi menjadi 3, yaitu transportasi online, pengiriman, dan pesan antar makanan. Pada e-commerce juga terbagi menjadi 3 komponen, yaitu marketplace, pembayaran digital, dan financial dukungan bagi UMKM. Dan yang ketiga itu financial technology terbagi menjadi 3 juga, yaitu ada GoPay, GoPay Later, dan produk investasi. Untuk penyusunan laporan laba rugi interim per segmen itu terdapat tabel. Di sini terdapat tabel, yaitu ada keterangan on demand service, financial technology, e-commerce, all other segment, corporate cost, adjustment dan elimination, dan total consolidated. Di keterangan ini terdapat pendapatan segmen, intensif kepada pelanggan, pendapatan segmen bersih, biaya dan beban segmen, rugi usaha segmen. Nah, pada pendapatan bersih tercatat pada masing-masing segmen operasi dapat dianggap sebagai pendapatan kotor karena belum dipotong oleh beban atau biaya yang terkait. Untuk selanjutnya yaitu menilai kinerja masing-masing segmen. Yang pertama ada on-demand service, yaitu pada segmen ini mencakup transportasi online,
layanan pengiriman dan pesan antar makanan. Nah, pada indikator kinerja ini yaitu pendapatan bersih senilai Rp4.204.830. Biaya segmen ini menanggung biaya yang signifikan, terutama untuk mitra pengiriman yang merupakan persentase tetap dari biaya yang dibebankan. Nah, kontribusi labanya sebesar Rp1.540.533. Untuk e-commerce ini terdapat indikator kinerja yaitu pendapatan bersih sebesar Rp4.300.310. Biaya segmen ini terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan platform termasuk intensif pelanggan, dan kontribusi terhadap laba yaitu kerugian dari operasi segmen ini sebesar Rp2.074.547. Kemudian ada teknologi finansial. Di sini indikator kinerjanya itu pendapatan bersih sebesar Rp677.461. Biaya segmennya itu ada biaya operasional yang signifikan untuk memelihara dan mengembangkan layanan keuangan. Nah, pada kontribusi terhadap labanya yaitu sebesar Rp2.082.884. Nah, perbandingan analisis profitabilitas ini terbagi menjadi 3, yaitu kinerja pendapatan, profitabilitas, dan tren. Untuk kinerja pendapatan itu segmen layanan on demand memiliki pendapatan tertinggi, diikuti oleh segmen e-commerce, namun semua segmen melaporkan kerugian secara signifikan. Kemudian profitabilitas yaitu segmen dengan kerugian operasi tertinggi adalah e-commerce, diikuti oleh teknologi finansial yang menunjukkan bahwa segmen-segmen ini menghadapi tantangan dalam mencapai profitabilitas. Untuk tren, yaitu segmen-segmen ini menunjukkan tren pertumbuhan pendapatan yang berbeda, dengan teknologi finansial melaporkan potensi monetisasi yang kuat dalam bisnis pinjamannya. Selanjutnya ada menganalisis kontribusi tiap segmen terhadap laba perusahaan. Nah, untuk bagaimana kami mendapatkan 40%, 40,9%, dan 6,4%. Untuk caranya yaitu presentasi kontribusi atau segmennya yaitu kita bagi dengan pendapatan segmen dengan total pendapatan bersih dikali 100%. Nah, untuk on demand service terdapat 40%, untuk e-commerce terdapat 40,9%, untuk finance teknologi terdapat 6,40%. Satu analis kinerja segmen dalam laporan laba rugi interim yang telah disajikan pada bab 2. Lihat bahwa masing-masing segmen PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk memiliki kinerja yang bervariasi, baik dalam hal pendapatan, biaya operasional, dan kontribusi terhadap laba perusahaan. Berikut adalah analisis mendalam mengenai kinerja segmen berdasarkan data yang ada. Yang pertama ada on-demand service atau layanan sesuai permintaan. Nah, on-demand service ini adalah untuk mencatat pendapatan terbesar di antara segmen lainnya. Yang kedua ada financial teknologi atau teknologi keuangan. Segmen ini menunjukkan kinerja yang signifikan dalam hal pendapatan dengan total Rp1.272.897 perak. Selanjutnya ada e-commerce atau perdagangan digital. Segmen e-commerce ini mencatat pendapatan yang sebesar Rp6.723.519 perak. 3.2 analis kontribusi tiap segmen terhadap laba perusahaan. Berdasarkan data yang ada, kita dapat melihat bahwa on-demand service berkontribusi besar terhadap pendapatan. Namun segmen ini juga mencatatkan kerugian yang cukup signifikan, dengan pendapatan sebesar Rp8.880.461 perak. Segmen ini menyumbang hampir setengah dari total pendapatan perusahaan. Namun rugi usaha yang tercatat cukup besar, yaitu Rp1.540.533 perak. E-commerce, meskipun mencatat pendapatan yang sebesar Rp6.723.519 perak, juga mengalami kerugian yang cukup besar dengan rugi usaha sebesar Rp2.074.547 perak. Sementara itu, finansial teknologi dan logistik meskipun mencatatkan pendapatan yang lebih kecil, memiliki peluang yang berkembang dengan lebih baik. 3.3 rekomendasi strategi untuk meningkatkan kinerja segmen yang kurang menguntungkan. Yang pertama, on demand
on demand service. Untuk meningkatkan kinerja segmen ini, Gotoh perlu fokus pada peningkatan efisiensi operasional dan mengurangi biaya terkait dengan insentif kepada pengemudi dan pengelola armada. Yang kedua, finansial teknologi. Agar segmen finansial teknologi lebih menguntungkan, Gotoh perlu meningkatkan penetrasi pasar dengan memperluas layanan kepada pengguna yang belum tergarap. Yang ketiga ada e-commerce. Gotoh meningkatkan efisiensi biaya operasional dalam hal pemasaran dan logistik. Salah satu langkah yang dapat diambil ialah memperbaiki sistem distribusi dan bekerjasama dengan mitra pengiriman untuk menekan biaya logistik. Untuk meningkatkan profitabilitas di segmen logistik, Gotoh dapat berinvestasi lebih banyak dalam teknologi pengiriman dan yang efisien dan memperluas jaringan distribusi. Untuk sub 3.4, kesimpulan. Berdasarkan analisis kami terhadap laporan segmen PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki 3 segmen utama yang berkontribusi terhadap pendapatan dan profitabilitas, namun juga dihadapkan pada tantangan biaya operasional yang tinggi. Yang pertama, segmen on-demand service-nya mencatat pendapatan sebesar Rp8.880.461 juta, namun mengalami kerugian usaha sebesar Rp1.540.533 juta. Kerugian ini disebabkan oleh biaya operasional yang tinggi, yakni sebesar Rp4.535.501 juta. Untuk meningkatkan profitabilitasnya, perusahaan perlu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi, terutama dalam pengelolaan armada dan strategi pemasaran. Yang kedua, segmen financial teknologinya, pendapatan yang dicatat adalah Rp1.272.897 juta dengan kerugian usaha sebesar Rp2.082.884 juta. Kerugian ini terjadi akibat investasi besar dalam pengembangan produk dan infrastruktur. Untuk segmen ini, perusahaan perlu mengelola biaya dengan lebih efektif dan meningkatkan akuisisi pengguna agar pendapatan bertumbuh dan kerugian dapat diminimalisir. Yang ketiga, segmen e-commerce-nya menghasilkan pendapatan sebesar Rp6.072.3519 juta, namun mencatat kerugian usaha sebesar Rp2.074.547 juta. Biaya operasional yang tinggi, yakni Rp2.032.7358 juta, menjadi penyebab utama kerugian ini. Untuk memperbaiki kinerja segmen ini, perusahaan perlu meninjau ulang strategi pemasaran dan logistik, meningkatkan efisiensi, serta memperbesar margin keuntungan melalui diversifikasi produk dan peningkatan pengalaman pelanggan. Secara keseluruhan, PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk perlu fokus pada pengendalian biaya, efisiensi operasional, dan inovasi produk untuk mencapai profitabilitas yang lebih tinggi di masa depan. Selain itu, investasi di segmen financial teknologi dapat menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing jangka panjang perusahaan. Penutup. Laporan ini kami susun sebagai bagian dari tugas mata kuliah akuntansi lanjutan dengan tujuan menganalisis pelaporan segmen berdasarkan produk di PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk. Dalam proses penyusunan laporan ini, kami mendalami struktur dan kinerja dari masing-masing segmen, serta memahami bagaimana laporan laba rugi per segmen dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kontribusi setiap segmen terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Semoga laporan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kami dalam menyusun laporan keuangan serta menganalisis kinerja segmen secara profesional di masa depan. Terima kasih, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.